kita tidak perlu menimbang-nimbang berapa kebajikan yang sudah kita pernah lakukan. Tidak perlu saya pikir. Kita bukan pedagang karma ya. Yes, artinya adalah di saat kita memang merasa kesusahan dan di saat kita memang membutuhkan pertolongan, jujurlah, beranilah minta pertolongan. Ya, dengan wujud rupang yang kita kenal di wihara itu Avalokiteshvara. Nah, tapi masalahnya itu benar 100% atau 1000% tadi bisa dibantu kita tuh. Nah, iya itu aku juga agak sedikit skeptik. Nah. Welcome untuk sahabat muda kita Jordi Kurniawan dan satu lagi bro senior nih, Adibowo Chandra. Terima kasih waktunya. Mungkin kita nanti akan, saya belum tahu nih mau diskusi atau kita bahas hal yang dibilang umum tapi banyak orang masih tabu membicarakan kalau di ajaran Buddha. Sebetulnya sih tentang keajaiban. Nah, kalau menurut keajaiban itu sendiri, kalau menurut Bro Hadi gimana? Oke, selamat pagi apa siang sore? Pagi, siang, sore boleh. Kita nggak kata matahari soalnya. Matahari. Oke, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma. Nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, bicara tentang keajaiban ya. Mungkin kita bisa baca di teks kita ya, yang di sutra, di Tipitaka tentunya, di mana ada cerita tentang Buddha menunjukkan keajaibannya waktu beliau kembali mengunjungi orang tuanya yang ingin membuktikan bahwa beliau sudah mencapai pencerahan. Oh, jadi waktu Siddhartha menjadi Buddha ya, setelah menjadi Buddha ya? Setelah menjadi Buddha, dia kan kembali ke orang tuanya. Nah, itu kan beliau menunjukkan namanya keajaiban ganda ya kalau nggak salah ya, yang dimana sebelah tubuhnya mengeluarkan api ya, sebelahnya adalah mengeluarkan air. Nah, kalau kita sebagai orang biasa yang membaca teks seperti itu memang terkesan seperti sebuah cerita fiksi, di mana kok ada satu sosok makhluk bisa membuat hal itu terjadi gitu. Nah, namun kalau kita memang menelusuri lebih jauh, tentunya sebagai seorang umat Buddha, hal itu sangat gampang untuk dipahami. Nah, ini yang mungkin ya. Ini umat Buddha siapa nih? Yang seusia kita atau yang seusia sahabat muda kita nih, bro? Harusnya sih semua umat Buddha ya, karena ajaran Buddha sendiri kan tidak membedakan usia gitu ya. Jadi bahkan dikatakan bahwa setiap khotbah Buddha itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada para dewa, ya kan? Jadi artinya bahwa memang ajaran Buddha ini bukan hanya membumi, bahkan bisa mengkayangan ya, mengangkasa ya. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Itu kalau menurut saya loh. Ya, kalau Bro Jody sendiri, tapi kalau orang biasa itu gimana tuh? Kalau orang biasa ya mungkin itu menjadi sebuah yang wah, kalau memang dia tidak mendalami Buddhisme dengan lebih dalam. Jadi menjadi sebuah hal yang sepertinya mustahil, atau mungkin juga bisa dikatakan itu kalau memang dia menjadi sangat terinspirasi, dia akan mengatakan itu sebuah mukjizat. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang hal yang menurut saya sangat biasa sekali ya, kalau menurut kita yang memang mempelajari agama Buddha itu. Ya, tapi mungkin maksudnya sahabat muda kita nih Bro Jody ini biasanya kan orang tertarik kalau ada yang wah itu loh. Misalnya kalau saat ini, misalkan kalau Buddha masih hidup dan Buddha menunjukkan keajaiban ganda tersebut, mungkin jumlah populasi yang beragama Buddha di Indonesia tinggi sekali. Ya, bisa setuju nggak itu kalau seperti itu? Wah, itu setuju nggak setuju juga susah menurut saya. Karena begini, kadang-kadang itu kan bisa juga kalau kita konteks dalam teks yang kita pelajari adalah pembuktian Buddha kepada orang tuanya ya. Nah, kalau masa kini mungkin lebih kepada ini ya, promosi ya. Kayak kita jalan-jalan di mall, promosi supaya orang tertarik ya. Menarik. Justru biasa banyak dilakukan para pedagang ya, menarik pembeli ya. Ya, tapi yang dilakukan oleh Buddha Gautama kan bukan begitu kan? Tujuannya berjualan ya? Bukan berjualan, bukan menarik seseorang untuk mengikut beliau kan, tapi dia ingin membuktikan diri kepada ayahnya, kepada keluarga suku Sakya, bahwa memang beliau sudah mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha.
Nah, jadi tujuannya beda ya jadinya. Ya, ya, memang kalau kisah itu yang saya tahu memang untuk menundukkan kesombongan masyarakat atau rakyat Kapilawastu bahwa oh ini dulu pangeran apakah memang benar sudah tersucikan. Nah, Yes. sehingga keajaiban ganda itu ditunjukkan oleh Buddha. Betul sekali. Iya. Jadi kalau dikatakan dikembalikan konteks pada masa kini, apakah itu menjadi daya tarik orang menjadi umat Buddha? Nah, itu yang perlu kita mungkin kaji lebih jauh, ya kan? Karena ya ini yang konteks yang berbeda kan, tujuannya berbeda. Ya, tapi kalau mungkin kita adakan polling sekarang, sepertinya saya yakin orang tertarik terhadap hal-hal yang bernama mukjizat itu tuh. Kalau Bro Jody setuju gak? Nah, iya, soalnya pengen nanya juga, kalau gitu di Buddhis itu ada mujizat atau enggak gitu. Saya kan mungkin kayak kata Ko Kresna ya, orang lebih tertarik sama mujizat gitu. Ya. Ya mungkin kata-kata mukjizat itu yang menjadi daya jual ya. Sebenarnya kalau mukjizat itu kalau menurut ajaran Buddha itu sangat bisa dipahami bahwa itu semua bisa gimana ya? Maksudnya Dipelajari atau dicapai? Dicapai ya, dipelajari atau dicapai ya. Karena kan kita di Buddhis diajarkan tentang tingkatan-tingkatan kualitas batin, moralitas. Di saat orang mencapai moralitas tingkat batin tertentu, tentu dia akan bisa memahami hal tersebut. Nah, kalau untuk konsumsi awam, mungkin yang masyarakat yang memang masih belum mencapai tingkat kesucian yang diajarkan Buddha di dalam teks, ya mungkin masih dibutuhkan ya. Tiba-tiba seperti pemain sulap ya, kita kadang-kadang kagum ya. Ya. Dan itu menjadi kita tertarik ya. Tapi sebenarnya kan bukan itu. Ya, tapi kalau misalkan saat ini jika ada tokoh Buddhis yang menunjukkan seperti yang Buddha maksudkan, mungkin tujuannya bagi sekelompok orang, dia mendeklar bahwa dia ingin menundukkan kesombongan orang-orang yang belum percaya terhadap Buddhis. Nah, kalau menurut Bro Hadi, bisa diterima gak tuh kalau ada orang yang melakukan hal itu? Ya, mungkin dia mungkin melakukan kayak sulap-sulap seperti itu sehingga orang terkagum-kagum. Gitu ya. Kalau sebagai pintu masuk sih saya pikir nggak ada masalah ya kalau sebagai pintu masuk. Tapi ke depannya ya tentunya harus mulai dimasukkanlah Dhamanya. dharmanya mulai harus dimasukkan. Tapi kalau dia selalu berperilaku itu terus dan menerus, nah akhirnya kan menjadi pandangan salah dalam agama Buddha. Dan itu harus kita hindari. Oke. Bro, jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Menarik nih soal topiknya. Iya. Soalnya kalau dari sisi anak muda mungkin ngebandingin sama tetangga ya kok ya. Kalau di tetangga itu jelas mujizatnya oleh siapa, apa mujizatnya. Kalau di Buddhis mungkin kan nggak sejelas itu mungkin. Mungkin bisa dijelasin nggak kok? Nah ini kalau menurut Jordi ini lebih luar biasa mana nih orang bisa berjalan di atas air sama berjalan di atas bumi? Ayo. Wah. Oh, awamnya di atas air kok. Awalnya di atas Iya. air kan. Nah, padahal pada kenyataannya itu berjalan di atas bumi itu merupakan satu keajaiban yang luar biasa. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena untuk bisa berjalan di atas bumi aja itu tidak bisa dilakukan oleh semua makhluk. Dalam hal ini dalam konteks kita adalah manusia. Anda setuju dengan saya bahwa tidak semua manusia bisa berjalan di atas bumi? Iya, setuju. Setuju ya? Mungkin Anda ada setujunya kira-kira kenapa? Ya, nggak semua orang bisa jalan Ya, nggak semua. karena nggak punya kaki mungkin, Nggak bisa punya kaki, Iya. oke. Atau? atau kurang sehat, jadi Yes. nggak bisa jalan. Jadi barusan ini saya melihat mertua saya ini kan sakit nih. Dia kita sedang melatih dia untuk berjalan dan itu merupakan satu effort yang sangat luar biasa untuk bisa berjalan di atas bumi. Bagi kita yang mungkin yang sudah bisa berjalan sih oke aja ya, mau jangankan jalan, berlari pun nggak masalah Gampang, kan. iya. Tapi bagi mereka yang sakit untuk bisa berjalan itu adalah sebuah mungkin bagi kita itu adalah sebuah keajaiban. Jadi dia tidak bisa jalan menjadi bisa berjalan kembali. Nah, itu yang dikatakan bahwa kadang-kadang berjalan di atas bumi itu pun sebuah keajaiban yang sangat-sangat luar biasa yang kadang kita jadi nggak sadar karena saking biasanya gitu. Iya benar. Jadi kita mendefinisikan kemujizatan itu terlalu tinggi mungkin ya. Padahal itu ada di keseharian kita. Yang bisa kita lihat dan kita rasakan sebenarnya. Cuman ya karena saking biasanya jadi kita menjadi
tidak terpikirkan ya. Iya. Kalau orang, contoh seperti orang mengatakan bahwa eh, nafas itu mahal, ya. Dalam konteks ini adalah oksigen yang kita hirup itu kan mahal. Tapi kan kita hirup sehari-hari gini kan kita tidak pernah merasakan mahalnya. Tapi pada saat kejadian COVID kemarin, ingat Berasa deh. berasa sekali tuh. Di mana-mana orang mencari tabung oksigen ya, dan tabung oksigen yang bukannya hanya mahal, cari pun susah dapatnya. Nah, gitu, seperti itulah. Jadi hal-hal kayak gini yang kita biasa lakukan. Jadi kita menjadi nilainya jadi kita istilahnya tidak ada ya. Padahal itu ada sebuah yang sangat-sangat luar biasa yang ya keajaiban yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Kalau gitu berarti keajaiban ada kaitannya dengan tingkat rasa syukur mungkin? Ya, bisa jadi seperti itu bahwa kita harusnya kan mencoba memaknai hidup, mensyukuri apa yang sudah kita punya ya. Dan itulah keajaiban yang diberikan dari mungkin diberikan dalam konteksnya dalam agama Buddha adalah keajaiban yang kita dapatkan dari hasil berlatih diri, dari melatih diri, ya kan? Tidak ada semua yang dapatnya gratis saya pikir. Instan gitu. Ya, instan. Burung walaupun dia tidak perlu menanam dalam mencari makan, dia pun harus terbang. Ya, kalau enggak coba dia cuman tunggu di bawah pohon mau makan buah itu, yang didapat adalah Hanya sebatas menunggu, tidak ada hasil ya ya. tidak ada hasil, yang dapat adalah ya buah busuk itu. Ya kan, dia pun harus bekerja. Nah, dari itu burung itu secara otomatis juga kan dia punya sebuah keajaiban, dia bisa terbang. Ya, memang itu sifatnya seperti itu. Naturalnya sudah ada ya. Nature-nya sudah ada. Nah, tapi kalau kita menyangkut dengan konteks abinya atau idi, Yes. nah itu gimana tuh? Nah, ini kembali lagi. Karena Ini kan terkadang banyak orang yang mau bermeditasi, mencari rahasia katanya dalam ajaran Buddha supaya mencapai kesaktian itu tuh. Nah, ini yang sebenarnya harus kita harus kita coba luruskan kembali. Apa yang diajarkan Buddha ya kita baca teks selama ini sebenarnya kan tujuannya bukan untuk mencapai kesaktian ataupun ada sesuatu yang kita inginkan kan. Semua yang diajarkan Buddha kalau kita praktekkan itu otomatis akan membuat batin kita menjadi lebih baik dan lebih baik terus-terusan. Ya, jadi meningkat terus. Nah, dengan cara begitu mencapai pada posisi tertentu, hal-hal yang mungkin bagi kita tidak mungkin pun itu akan terjadi tanpa kita minta. Kesaktian itu Ya, contohnya. kesaktian itu contohnya itu. Jadi kita tidak perlu berandai-andai, wah supaya saya bisa terbang, saya harus meditasi duduk di bawah pohon bodhi seperti Buddha ya, bertahun-tahun sampai 6 tahun gitu. Kan tidak perlu seperti itu kan. Karena kualitas batin, kualitas latihan masing-masing makhluk, masing-masing manusia kan berbeda-beda gitu. Jadi bagi saya ya kalau berlatih untuk mengejar sebuah kesaktian itu sangat tidak diajarkan oleh Buddha. Kayak bonus gitu ya. Ya, itu sebenarnya seolah-olah sebagai bonus ya, karena hasil daya latih diri kita. Tuh. Ya, tapi justru kebanyakan orang mencari bonus. Wah, Nah, Anda harus tahu kan kalau bonus biasanya kalau kita belanja di pasar, kalau barang-barang yang bonus kira-kira barang-barang seperti apa itu? Ya justru barang yang sudah lewat dari expiry date-nya dan ataupun mungkin yang kelebihan atau sisa ya. Iya, dan ajaran Buddha tentu bukan yang dalam konteks seperti ini, toh? Ya, kalau kita balik lagi pada zaman historik Buddhis, kalau tadi Bro Jody di luar kita sempat bicara mengenai historik Buddhis, kan Buddha ini justru banyak menunjukkan keajaiban atau mukjizat. Nah, mungkin ini yang sebetulnya banyak saudara-saudara atau sahabat Dhamma kita ini mencari, oh benar gak sih memang seperti itu? Atau itu hanya seperti yang tadi Bro Hadi bilang, fiksi. Karangan fiksi ya? Ya, karena kalau kita lihat pertama keajaiban mukjizat ganda Yamaka Patria kalau tidak salah bahasa Palinya. Kemudian pada saat Anggulimala mengejar beliau, Ya. oh itu jaraknya tuh tidak pernah kesusul. Padahal Anggulimala lari, Buddha berjalan saja Ya. santai. Kemudian kisah Buddha ditolak untuk naik sampan, dan akhirnya Buddha berjalan di atas Air. air. Ya, nah kalau hal seperti itu dan
apakah memang betul kita beranggapan bahwa itu sebatas fiksi atau sebagai pintu masuk? Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita mencapai kualitas batin tertentu, kita akan sangat mudah untuk memahami itu. Nah, tapi bagi mungkin sebagian yang memang awal, itu bolehlah kita sebagai pembuka pintu masuk ya, supaya dia tertarik melihat agama Buddha. Dan sebenarnya memang bahwa sebetulnya ada ya, tapi bukan yang utama dalam ajaran Buddha. Betul. Seperti cerita tentang Buddha bayi Siddhartha dilahirkan dalam keadaan berdiri jalan 7 langkah. Wah, itu kalau sekarang terjadi di rumah sakit semua kabur ya. Bukan kabur. Ya kan? Itu kan sesuatu yang ya lu kalau mau bicara itu sebagai fiksi ya bisa jadi fiksi, tapi kalau mencapai kualitas batin tertentu lu akan bisa memahami itu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi istilah latihan kita ya untuk bisa sampai memahami hal seperti itu. Kalau kita tidak melatih diri ya selama itu ya cerita-cerita itu apa yang tertulis di kitab suci ya hanya menjadi cerita fiksi. Ya, justru konteksnya kan banyak kita yang pada saat membaca kitab suci, mungkin bukan membaca tapi mendengar orang yang pernah membaca. Jadi kalau dibilang kan, kalau Buddha katakan demikianlah yang ku dengar, mungkin ini yang demikianlah yang ku baca atau ku dengar dari sebelumnya. Bahwa ada keajaiban dan mereka berharap bahwa keajaiban ini terjadi di kehidupan mereka sekarang. Ya, karena mungkin mereka putus asa, membutuhkan keajaiban itu. Ya, di saat memang mengalami keputusasaan, memang kadang-kadang manusia butuh sandaran. Kita sangat setuju itu. Dan dalam teks agama Buddha yang kita pelajarin, mungkin dari sejak kita sekolah minggu di wihara hingga kita menjadi mahasiswa di Saya sekolah minggunya di sekolahan. Oh, di sekolahan ya? Bukan. Jadi kebetulan sekolahnya nggak ada wihara, jadi gitu, sekolah minggunya di sekolahan. Bro Kresno lebih beruntung. Saya mengenal agama Buddha waktu jadi mahasiswa. Waduh. Lebih beruntung Anda kan daripada saya. Jadi tadi saya mau ngomong apa aja? Yang butuh sandaran. Butuh sandaran ya. Nah, teks yang kita pelajarin dari sejak kita kecil sampai kita sarjana, bahkan mungkin sampai hari ini, mayoritas teks yang diajarkan melalui lembaga formal maupun non formal adalah teks dari teks Pali ya, teks Pali, Tipitaka. Padahal di ajaran Buddha itu kan tidak semua hanya di teks Pali kan? Kita punya teks yang lain, ada teks dalam Sanskerta dan segalanya, Sanskrit. Dan di zaman modern ini, ajaran Buddha juga bukan hanya satu aliran yang berkembang di dunia. Kita tahu ada aliran Theravada yang berkembang di selatan India. Kemudian ada yang Mahayana yang di utara India ya. Bahkan setelah konsili ketiga itu ada 18 aliran besar. Nah, tapi yang saat ini yang berkembang di dunia kan kita taunya ya secara mazhab mazhab mayoritas itu kita kelompokan 3 ya. Yaitu Theravada, Mahayana dan Vajrayana. Atau Tantra ya. Nah, satu hal yang sering kita lupa bahwa di dalam ajaran Mahayana ada sosok yang selalu setia dan selalu menawarkan jasa untuk menjadi sandaran. Mungkin Bro Krishna ini bukan biro jasa ya? Bukan dong. Menawarkan jasa. Ya, dia selalu menawarkan jasa untuk mendengarkan jeritan makhluk di dunia. Nah, Bro Jody tahu nggak itu? Karena namanya itu melambangkan itu. Jadi beliau yang namanya itu punya arti yang mendengarkan mereka yang di bawah. Di bawah ini maksudnya di alam penderitaan. Ya, mungkin ya. Awa, lokite, suara. Yes, tepat sekali. 1000, bukan 100, 1000. 1000 ya sekarang ya. 100 nggak bisa buat permen aja kan? Waduh. Ya betul. Beliau Avalokitesvara Bodhisattva. Ya. Nah, beliau sudah memberikan dirinya. Pernyataan tekad ya? Ya, tekadnya bahwa Anda kalau mempunyai kesulitan, silakan mohonlah kepada saya dan saya akan membantu Anda sampai Anda seberang. Nah, kadang-kadang kita kan tidak sadar bahwa kita punya sandaran itu. Semua itu kita hanya bersandar sama Buddha, padahal kita tahu Buddha hanya memberikan sebagai penunjuk jalan. Lu usaha sendiri. Ya kalau gua lagi depresi, ya gimana boro-boro bos, gua harus
berusaha sendiri. Saya lagi butuh sandaran, saya lagi butuh pertolongan. Siapa yang bisa bantu? Ya. Sedangkan Buddha dalam teks selalu mengatakan bahwa jadilah pulau bagi dirimu sendiri, semuanya harus dilakukan sendiri. Nah, itu yang kita lupa. Ya, tapi konteks Avalokitesvara sebagai sandaran sebetulnya kan simbolik ya, bahwa ketika banyak perbuatan kebajikan yang dilakukan, seperti gambaran Avalokitesvara yang mempunyai kuping banyak, tangan banyak, bahwa sesungguhnya banyak pihak atau makhluk, mungkin manusia atau sahabat yang sebetulnya bisa membantu kita kan. Nah, mereka itulah sebetulnya bodhisatwa hidup kan justru kan itu ya. Ya. Perwujudan dari Avalokitesvara itu sendiri. Betul sekali. Jadi bodhisattva jangan dipandang sebagai patung yang kita kenal, rupang yang kita kenal di wihara-wihara wanita cantik yang wajahnya penuh dengan keibuan. Mungkin kalau Bro Krisno kalau ke Jepang kaget lihat rupang Avalokitesvara yang bentuknya lelaki. Iya. Ya kan? Jadi kita jangan terjebak pada rupang. Rupang itu kan hanya sebagai simbol untuk ya istilahnya buat perantara kita lah ya. Yeah. Ya. Sebenarnya Avalokitesvara yang terjadi adalah mungkin ya makhluk-makhluk di sekeliling kita, ya mungkin sahabat kita, keluarga kita, teman kita, ataupun makhluk yang tidak kelihatan yang memang bisa membantu kita di dalam saat kita kesusahan dan kalau kita memang benar-benar meminta pertolongan. Walaupun bodhisattva sudah menawarkan diri, sudah memberikan ikrar akan membantu umat manusia, ya kan? Tapi kalau manusia itu tidak pernah minta tolong, yang mana bodhisattva tahu? Emangnya bodhisattva tukang kepo? Jadi yang kepo bukan hanya kita ya. Iya, memangnya bodhisattva tukang kepo juga. Nggak ada kerjaan nanya, bro, lu perlu saya bantu apa nih? Ya kan? Jadi perlu ada perwujudan bahwa kita membutuhkan pertolongan, tapi mungkin perlu ditarik garis dulu kali atau ditarik ke belakang sebelum kita meminta pertolongan bahwa kita seharusnya memberikan pertolongan dulu kan. Kepada siapapun mungkin waktunya dengan waktu yang berbeda sehingga ketika kita memang membutuhkan pertolongan itu otomatis akan muncul. Oh, jangan terjebak pada pamrih ini nanti kasusnya jadi kasus pamrih deh. Benar. Ya, jangan. Ya. Artinya apa? Kita tidak perlu menimbang-nimbang berapa kebajikan yang sudah kita pernah lakukan. Tidak perlu saya Ya, pikir. kita bukan pedagang karma ya. Yes, artinya adalah di saat kita memang merasa kesusahan dan di saat kita memang membutuhkan pertolongan, jujurlah, beranilah minta pertolongan. Ya, dengan wujud rupang yang kita kenal di wihara itu Avalokitesvara. Nah, tapi masalahnya itu benar 100% atau 1000% tadi bisa dibantu kita tuh. Nah, iya itu aku juga agak sedikit skeptik. Nah, Apakah beneran gitu? Benar nggak benar ya tergantung lagi kepada seberapa yakinnya kamu terhadap bodhisattva Avalokitesvara. Ya kan? Seperti kita sama orang tua kita. Kita berapa yakinkah orang tua kita bisa memberikan kualitas pendidikan yang terbaik buat kita? Kalau kita nggak yakin, terus siapa lagi yang harus kita yakini? Tadi itu ada message-nya ya. Pendidikan yang diberikan otomatis kita melakukan dulu sesuai ajaran kan. Yes. Ya, baru bisa seperti kalau memang kesulitan kita memohon seperti itu supaya mendapat jalan keluar kan. Ya. Kalau sekonyong-konyong, ini istilah tahun lama nih, sekonyong-konyong kita langsung minta tolong padahal kita belum pernah melaksanakan ajaran, itu udah 100% atau 1000% udah pasti tidak terwujud ya. Itu saya juga nggak berani ngomong sih. Saya berani garansi kalau 100% nggak terwujud. Ya pastinya kan tentu kalau dia tidak pernah melaksanakan sila, tidak pernah melaksanakan dana, samadhi ataupun mencapai panya, ya bagaimana bisa dia terwujud gitu loh. Seperti itu, bukan? Ya kembali lagi saya lebih berpikir lebih sederhana sih. Kita nggak perlu menimbang-nimbang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita capai. Ya supaya yang mendengarkan diskusi kita ini jangan terjebak juga bahwa apakah sebatas kita cukup meminta akan terwujud. Nah itu sih supaya jangan terjebak di situ ya. Bagi saya iya kalau memang lu percaya. Apakah yakin percaya itu cukup? Ya percaya bukan hanya saya percaya begitu aja. Percaya tentu harus dengan ada satu kualitas moral juga. Nah, itu dia. Itu yang tadi saya tapi kualitas moral ini kan bukan berarti kan gua harus kumpulin dulu nih kebajikan melalui latihan sila yang baik. Memang itu kalau ada lebih bagus. Ya dong, punya tabungan yang lebih baik, lebih bagus. Tapi kalaupun tidak ada, apakah berarti pasti tidak terkabul?
Itu kan juga jawaban yang susah juga. Benar. Nah, yang penting adalah di sini kita yakin ya dengan kualitas batin yang benar tentunya ya sesuai dengan ajaran kita juga ya kan pasti akan terwujud. Pasti loh ya kalau kita yakin dengan kualitas batin kita. Ya itu dia ada syarat. Ada syarat dong. Bintangnya ada 7 Iya, ya. bintang 7. Bukan bikin pusing ya. Iya. Kalau Gojek cuma minta bintang 5 ya. 5 Kita 7. bintang gitu. Tapi bukan obat kan. Bukan, nanti jadi Bukan puyer. ngebuit. Jadi seperti misalnya seseorang umat Buddha, dia minta pertolongan dengan mungkin contohnya melalui juru selamat agama lain misalnya. Ya. Tentunya kan tidak nyambung itu. Kualitas batinnya kan nggak nyambung. Yang tadi yang dikatakan Bro Krisna itu ada silanya, ajarannya segala macam itu kan tidak matching. Secara kualitas berbeda ya. Ini sangat sederhana ini mungkin agak susah untuk dipahami ya. Saya akan coba seperti ini. Kayak kita masuk ke sebuah restoran yang ramai sekali itu. Ya. Orang itu bisa ngobrol satu meja itu bisa ngobrol dengan asik dan kita satu meja kita juga bisa ngobrol dengan asik. Tapi kenapa kita tidak bisa ngobrol sama meja yang sebelahnya? Pernah ketemu hal seperti itu? Kita masuk ke sebuah restoran makan, ya kan? Rame, masing-masing meja itu orang satu meja itu lagi ngobrol lagi asik-asiknya. Terus kita ngobrol sendiri. Kenapa kok kita nggak bisa ngobrol bareng? Kan sama-sama manusia. Kenapa? Ya karena Beda topik. Beda topik dan beda yang dia pahami kan selama ini. Beda kan? pemahaman. Ya tiba-tiba lu masuk ke sana ngobrol nyambung kira-kira nyambung. Siapa lu nih? Siapa lu nih gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Anda sebagai seorang Buddhis yang tentu meminta pertolongannya kepada Bodhisattva, kepada Buddha, nggak mungkin kita lewat agama lain gitu. Karena kan nggak nyambung. Tapi Bodhisattva itu emang udah tekad untuk menolong makhluk gitu ya? Ya. Jadi emang tugasnya begitu Ya. atau kita hanya bisa minta karena beliau yang udah bisa ngebantu kita, atau emang dia lebih tinggi jadi kita bisa minta tolong atau gimana sih? Kalau itu? Nah, kita yakini bahwa memang salah satu Bodhisattva yang kita kenal hari ini, Avalokitesvara ini memang punya tekad seperti itu. Dia akan memberikan pertolongan di saat semua makhluk itu memang meminta bantuan. Ya kalau lu nggak minta ya dia nggak. Beliau bisa, maksudnya kalau mungkin di tetangga itu kan yang menolong adalah Tuhan. Kalau di kita itu Bodhisattva. Ya. Kenapa Bodhisattva itu bisa menolong kita gitu? Nah itu Ini pertanyaan yang sulit. tadi Bro Krisna juga udah nyampaikan sebenarnya bahwa Bodhisattva itu jangan dipersonifikasikan dengan sosok yang kita rupang itu. Tapi yang menolong itu mungkin saja bisa jadi sahabat kita, saudara kita, orang tua kita. Mungkin saat kita lagi ngomong sama Avalokitesvara di depan rupangnya, orang tua kita lewat dengar kita punya masalah. Nah, itu kan kalau memang orang tua bisa mewujudkan keinginan kita, bukankah orang tua kita itu juga Bodhisattva? Dan Perwakilan ya. Perwakilan. Kan tidak harus tiba-tiba Kuan Yin muncul di depan kita, bus. Ya. Pasti lari kita. Seperti itu. Jadi memang harus dijelaskan ya, benar Bro ya, bahwa jangan terpaku pada rupang yang disebut itu. Iya, permasalahan anak muda terjebak di kayak gitu-gitu simbolisme. Oke. Ya mungkin karena keterbatasan informasi, pengetahuan, Betul. ya sehingga yang kalau hanya sebatas mukjizat kita perlukan pada saat kita membutuhkan, ya akhirnya hanya sebatas meminta. Nah, tapi kita terjebak terhadap kalau kita tidak mendapatkan yang kita minta, frustasi, pindah agama. Tapi kalau kebetulan terjadi, akhirnya kita terjebak terhadap kebetulan itu. Jadi terlalu melekat ya mungkin ya. Akhirnya itu mungkin tadi bukan tidak memperdulikan sekeliling kita, akhirnya percaya terhadap rupang, patung ya seperti mungkin Bro Hadi ya. Betul sekali. Iya, itu juga kita harus hindari itu. Nah, jadi kalau sekarang sebetulnya mukjizat ini perlu apa enggak sih ya? Nah, kita balik lagi nih jadi ke awal nih. Kalau untuk
untuk anak-anak kecil, saya pikir itu perlu ya, karena itu meningkatkan keyakinan Oh, serada ya. artinya kalau menurut Bro Hadi kalau gitu yang masih memerlukan mukjizat itu adalah yang orang-orang yang baru masuk Ya, pertama kali dalam pertama pemahaman kali. secara spiritual ya. Betul. Habis itu baru kan dijelaskan sebenarnya artinya itu seperti ini loh, ya kan? Jadi artinya itu memberikan satu kebanggaan awal ya bagi orang yang baru mengenal agama Buddha. Ternyata Buddha gua tuh sakti loh ya. Waktu lahir aja bisa jalan 7 langkah. Coba cari manusia mana di dunia ini yang lahir bisa jalan langsung 7 langkah. Nggak ada kan? Hanya ada Buddha Siddhartha Gautama. Nah, itu kan menimbulkan satu kebanggaan ya. Ya. Untuk mencari lebih jauh. Nah, Buddha kan selalu mengatakan cari dan cari. Ya, jadi artinya lu kan bukan hanya terima, lahir 7 bisa jalan 7 langkah ya, weh, hore, luar biasa, selesai. Tapi kan kita dituntut untuk mencari kenapa, mengapa, dan segala macam. 5W 1H ya. Ya. Benar. Itu kalau secara manajemen ya pada Sorry, cuy. 5W 1H. Dan yang cukup menarik kalau secara suta itu kan banyak sekali ya mukjizat. Kalau kita bicara mukjizat Ya. secara benar ya, maksudnya mukjizat yang keajaiban-keajaiban yang secara nalar kok nggak mungkin. Ya, dan permasalahannya para pengkhotbah tidak menjadikan itu sebagai materi khotbah. Kenapa? Karena memang saya yakin semua pandita, semua rohaniawan, biku, biksu semuanya tujuan khotbah itu kan bukan membuat orang itu terpesona dengan begitu bagusnya ajaran Buddha, tapi bagaimana meningkatkan kualitas mental kita, kualitas batin kita supaya bisa hidup yang lebih baik, menjalani hidup yang lebih berarti. Ya. Tidak diceritakan bukan berarti tidak ada ya. Bukan tidak ada, betul. Ya, tapi supaya tidak terjebak dengan keajaiban itu sendiri ya. Iya. Ya, karena saya sendiri pernah bertanya kepada salah satu tokoh senior yang sekarang sudah meninggal. Keajaiban ketika Siddhartha menjadi Buddha dan kemudian turun hujan yang lebat, ada seekor kobra raksasa yang bernama Muchalinda. Iya. Dan menjadi payung. Bayangkan, tubuh Buddha itu kalau estimasi orang kurang lebih 2 meter tingginya, karena besar sekali dilihat dari tapak. Kemudian ada seekor ular yang sedemikian besar bisa menutupi tubuh Buddha, memayungi. Nah, itu keajaiban bukan? Kalau menurut keajaiban. Nah, saya pernah bertanya kepada tokoh senior ini, kalau memang ada ular kobra yang besar, tulangnya kemana? Reliknya kemana tuh, tulang-tulang apa biasa dinosaurus saja ketemu gitu. Nah, ini sekarang ketemu. Nah, saya mendapat pesan bahwa terkadang bahasa dalam sutta atau sutra itu memang ada yang hiperbolik. Nah, jadi kita juga harus hati-hati ya. Hiperbolik itu yang dibesar-besarkan sesuai kondisi. Ya. Nah, jadi kalau ditanya itu kita jangan terjebak dengan ularnya. Tetapi message-nya adalah bahkan sampai seekor binatang mau melindungi seorang Buddha, itu message-nya. Ya, jadi akhirnya karena saya terjebak kan dulu masih seusia Bro Jody, mungkin lebih muda lagi kali. Nah, itu saya bertanya di forum umum malahan. Itu bukannya ular Muchalinda itu dikatakan 9 kepala apa 7 kepala itu? Bukan hanya itu ada yang gambar, ada Ya. yang bentuknya ada yang 9 atau 7, tapi ada yang 1 yang besar. Oh, ada yang 1 besar ya? Ya, nah itu kan kalau saya tanya, apalagi kalau sampai 9. Setahu saya itu ada naga yang di zaman Hercules itu. Apa cerita myth malahan ya. Nah, itu yang message-nya seperti itu. Mungkin berkenaan nih dengan diskusi kita bahwa kita jangan terjebak dengan konteks seperti itu sehingga mengurangi keyakinan kita terhadap ajaran Buddha. Ya, kita perlu pisahkan yang mana ini bahasa keseharian atau cerita dengan bentuk ajaran. Nah, ini juga message yang perlu disampaikan juga ya. Sama seperti tadi yang Avalokitesvara, jangan sampai terjebak dengan rupang patungnya, tapi mungkin sekeliling kita yang bisa membantu kita. Nah, itu perwujudan atau perwakilan dari Avalokitesvara ya. Betul sekali. Jadi kan yang mendengarkan, kalau patung disuruh mendengarkan kita, ya kalau dia bisa mendengarkan kita juga lari kali ya. Dipasang alat penyadap di patung. Nah, tapi Bro Jody sendiri membutuhkan kemukjizatan nggak dalam kehidupannya? Perlu nggak nih kira-kira? Mungkin kalau kondisinya stabil nggak perlu ya. Oke. Cuma kalau ketika lagi buntu, lagi sedih,
itu mungkin bingung gitu harus kemana. Wah, kalau gitu dengan statement ini mukjizat itu diperlukan hanya orang-orang yang masalah ya, yang punya masalah Nah, sebetulnya. iya. Setelah Sepertinya ya. pikir Seperti itu. Ya. Setuju kita? Oke lah. iya ya, kalau fine aja Kita nggak perlu mukjizat, kan? Iya. Iya kan, tidak perlu mukjizat kalau fine-fine Iya. aja kan. Tapi padahal sesungguhnya dalam kehidupan keseharian kita, mukjizat itu sebetulnya Sering terjadi. sudah terjadi ya. Ya, Bukan dan- sering, bahkan sudah ya. Dan iya, dan banyak sekali. Ya, seperti tadi nafas, Ya. kita menyadari nafas. Terus terang saya waktu tahun lalu kuping sakit dengan menggunakan masker, karetnya Oh, ketariknya. ketarik. Terus nafas ini susah, apalagi ceramah harus menggunakan masker. Ya, Kehabisan nafas saya. Nah, repot kan, bener ya. betul. Nah, terus yang tadi orang sakit berjalan ya. Ya. Itu sangat challenging loh. Ya, seperti mertua saya yang kena stroke itu, Stroke ya. mau belajar berdiri aja susah. Tapi bagi kita susah nggak sih berdiri? Enggak kan? Mau berdiri aja, mau jalan-jalan, mau duduk aja. Tapi bagi orang sakit itu sangat challenging. Dan ketika berhasil itu merupakan satu kegembiraan ya. Satu kegembiraan mungkin satu keluarga, bukan hanya yang sakit ya, satu keluarga. Dan itu bisa mengatakan itu luar biasa mujizat, orang yang sakit stroke bisa berjalan kembali, bisa sehat kembali. Itu kan sebuah mujizat yang luar biasa. Padahal mukjizat itu kalau anak kecil yang balita belum bisa berjalan kemudian berjalan, itu Ya. sebetulnya juga mukjizat kan. Iya, sebenarnya mujizat. Tapi kita anggap biasa aja Ya ya. itu kewajiban. Kewajiban harus harus jalan. harus bisa jalan. Kalau nggak jalan repot. Iya, repot. Seperti bicara ya. Bicara benar. Dibilang keterbelakangan mental malah. Iya. Padahal nggak semua anak membutuhkan proses kan, semua anak. Betul, semua ada prosesnya. Yes. Dan itu kan, jadi mujizat itu juga tidak serta-merta jatuh dari langit gitu diplek ya turun ya. Yeah. Itu kan juga mulai sebuah proses. Nah, proses itu kadang kita tuh tidak kalau kita kadang mungkin bahasa Buddhis kita ada kurang eling ya, kurang Ya, berhati. kurang sadar atau kurang sadar, perhatian. kurang eling, kurang perhatian bahwa itu tahapan-tahapan mujizat itu terjadi dan kita tidak selalu sering abaikan karena kecil. Iya, kadang kalau kita tarik lagi, ibu yang mengandung calon bayi itu 9 bulan itu keajaiban gitu. Ya, pertemuan sel telur sama sel jantan itu aja sebuah Nah, keajaiban. akhirnya kita tarik kan sampai ke sana kan. Iya. Lu bayangin loh, satu buah sel jantan ya, Ya, spermanya ya. sperma yang satu kan, cuma Dengan satu kan, ovum, ya. di antara sekian juta kan, Iya. ketemu dengan sel telur kan, nah itu bisa menjadi seorang janin, bayi. Janin. Itu tulang-tulangnya dari mana itu? Hanya dari barang-barang kayak gituan. Jadi sebetulnya banyak keajaiban di sekeliling kita. Tadi kurang eling tadi kita Ya. tidak aware, tapi padahal itu sudah ada. Dan Dan akhirnya kita cenderung mengharapkan sesuatu yang di luar daripada yang di luar yang kita lihat sehari-hari. ya, seperti tadi katanya kalau lagi stres atau apa dia butuh keajaiban. Padahal sebenarnya diri dia penuh dengan keajaiban, dia tidak sadari. Iya. Iya. Ya kan? Jadi mungkin anak muda sekarang lebih senang itu yang namanya healing ya. Healing ya. Iya. Ya, kita pernah bahas healing itu. Itu kan healing ya kan. Ya, healing yang sekarang kan biaya besar kan. Iya juga. Nah, kalau yang menurut narasumber kita yang beberapa waktu lalu itu akhirnya pulang dari healing itu baru mikir bayar kartu kredit, bayar pinjamannya bagaimana. Terus tunggu keajaiban. Tunggu kajian ada yang bayarin. Iya, berdoa di depan rupang alur kita suara, terus orang tuanya dengar ternyata tagihan kreditnya banyak. Iya. Awal kita suara ternyata membantu. Itulah mukjizat. Itulah mukjizat. Apakah itu yang kita perlukan? Menarik. Tapi balik lagi kalau ini sebetulnya kan mungkin Bro Jordi ini memahami ajaran Buddha dengan secara baik lah. Ya. Nah, balik lagi adalah pemahaman umum kepada masyarakat. Menurut Bro Hadi bagaimana nih supaya mereka lebih aware, yang lebih simpel. Lebih simpel kalau disuruh baca suta bingung. Suruh meditasi tadi nggak ada waktu, belum tahu teorinya, bagaimana prakteknya. Nah, kira-kira ada cara yang simpel nggak agar mereka bisa supaya tidak mengharapkan mukjizat itu muncul setiap saat gitu. Karena manusia itu kalau ditanya masalah kamu ada berapa, dia pasti nggak bilang 1, dia bilang saya ada 10.000. Oke. Nah, tujuannya apa? Supaya terbantukan menyelesaikan semua masalah dia.
even masalah itu belum datang ke dia udah sebutkan. Nah, bagaimana tuh Bro Hadi? Declare duluan ya. Iya, declare duluan dia. Kita hanya punya satu keyakinan. Kalau lu berbuat baik tanpa embel-embel, nah, perbuatan itu pasti akan terakumulasi dengan tanpa sadar, tanpa kamu sadarin. Tetap ada hasilnya. Tetap Ya? ada hasilnya walaupun itu kecil, ya. Seperti kalau perbuatan baik itu memang harus kita lakukan karena efeknya itu luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Apa tumpukan karma baik walaupun itu kecil dan kamu tidak sadari. Nah, itu adalah kebajikan-kebajikan yang siap akan matang di saat kamu membutuhkan apa itu tadi? Mujizat ya. Mujizat tadi. Di saat kamu membutuhkan mujizat itu dia akan hadir. Kamu nggak sadar, tapi kamu kumpulkan dikit-dikit. Nah, hari ini kita bicara kayak gini, ya santai-santai, senyum-senyumnya. Anda bahagia kan? Ketemu saya Bahagia. bicara begini, bahagia. Saya berbuat suatu kebajikan yang saya tidak merasakan. Padahal saya sudah membuat kebajikan, membuat orang lain bahagia. Itu kan sebuah kebajikannya. Saya juga bahagia bisa ketemu Bro Jody dengan Bro Kristo. Saya bahagia. Itu kan kebajikan yang saya dapatkan. Tapi kan kita nggak pernah hitung kan, ditulis, Yeah. dicatat. Nah, ini kebajikan-kebajikan ini kan ada di sutra dan itu memang dikatakan oleh Buddha kan, ada kan, dan kita yakini ada kan. Ya. Bukannya sesuatu yang apa ya, yang Kalau di dalam Adiya Sutta itu mentraktir sahabat itu aja satu perbuatan baik. Nah, itu dia tuh. wah, Ah, kalau makanya- itu bahaya nih. Saya lebih senang kalau apa ya, memberi senyum itu adalah sebuah kebajikan kepada teman, nggak usah sampai menaktir. Kalau istilahnya itu seperti itu, karena kebetulan kan kalau di Adiya Sutta ada pembahasan Yeah. 5 hal yang bisa dilakukan pancaboganang ya, yang bisa sebetulnya kekayaan kita untuk apa sih, atau kemakmuran kita untuk siapa. Jadi salah satunya untuk negara, leluhur atau para dewa, Iya. dan juga kepada sahabat. Sahabat ya. Ya mungkin nggak perlu traktir. Tenang aja Bro Hadi, kita pulang dari sini tidak Traktir. untuk traktir. Untuk kata terakhir ini saya lebih harus Tapi memberikan perhatian, Ya. memberikan perhatian. Si konteksnya kan traktir itu perhatian kan, Ya. sehingga ya gimana? kata-kata traktir itu mungkin memang perlu dijelaskan karena konotasinya seperti kata dana. Ya. Dana ujung-ujung orang selalu berpikir bahwa itu adalah uang. Padahal dana kan bukan hanya bentuk uang. Ya waktu, perhatian Ya, juga itu dana. bisa. seperti sekarang ini traktir. Traktir itu bukan seolah-olah ya traktir makan. Ya. Ya, mungkin kalau yang istilah ini konteksnya memang betul-betul traktir sih. Kalau ini benar-benar makanan Ya, gitu ya, karena kan berhubungan dengan materi. Pancabogarang itu bagaimana Oh, ya, kalau olah kalau itu. keuangan. Sehingga salah satunya ya bersama teman bukan berarti siapa yang bayar nih. Nah, tetapi mereka dengan sukarela. Nah, itu salah satu pemanfaatan kekayaan. Nah, Ya. seperti itu. Tapi mungkin konteksnya tadi teman itu supaya bisa ada perhatian. Ya, lebih kepada perhatian sebenarnya ya. Ya, Jadi sebagai memang seorang kalian perhatian dengan bentuk makanan. Ya. Jadi jangan ditodong nanti. Oh Hadi ini ya, kapan habis ini kita ke resto mana nih? Iya, habis ini ke restoran mana? Waduh gawat ini. Iya, Jadi iya. orang takut ketemu kita nih. Menarik. Saya sangat tertarik sebetulnya memang keajaiban atau mukjizat, tapi tadi kita bisa highlight bahwa kalau dengan pernyataan dari Bro Jody bahwa yang membutuhkan mukjizat ini yang punya masalah. Jadi sebaiknya kita jangan Punya masalah. membutuhkan keajaiban, karena kalau itu artinya kita banyak masalah. Ya kan, kalau kita hidup biasa-biasa saja, memperhatikan sekeliling, sehingga kita aware terhadap yang belum muncul sebagai masalah kan. Sehingga sebelum dia menjadi masalah kita sudah selesaikan dahulu kan. Iya. Jadi kita nggak perlu meminta pertolongan atau membutuhkan mukjizat. Mungkin itu yang seperti itu kali ya. Iya, saya sangat setuju itu. Iya. Dan hal-hal yang di luar kebiasaan mungkin belum tentu mukjizat ya. Ya. Tapi menyadari apa yang kita dapatkan itulah mukjizat. Kalau saya dengan Bro Hadi ini, karena kami garawasa, perumah tangga, mempunyai pasangan itu mukjizat ya. Kalau bagi yang jomblo ya. Nah, itu kan. Artinya kita sudah mendapatkan mukjizat kan. Nah, kita harus justru menyadari pasangan kita dengan lebih baik. Betul sekali. Jadi kalau jomblo kan bingung, bagaimana cara mendapatkan pasangan? Ya, Saya gitu. butuh mukjizat untuk bisa mendekati dia. Iya. Iya, padahal kami sudah mendapatkan mukjizat.
Mau mendapatkan mukjizat? Tanya Bro Hadi. Mukjizat itu adalah bahwa saya sering mengatakan bahwa kamu harus merelakan apa yang sudah terjadi Oke. atau kehilangan yang kamu alami. Kalau kamu tidak merelakan, maka dia akan datang lagi seperti orang lagi panen buah. Tapi begitu lu bisa merelakan, nah dia akan berbalik. Nah itu kerelaan Karena dia berpegangan terus ya terhadap masalah. ya, nah kerelaan itu bisa timbul apabila lu punya kualitas batin yang bagus dong. Ya kan? Kualitas batin yang bisa merelakan adalah keseimbangan batin UPK. Nah, dan UPK itu kan bukan hanya kalau mau keseimbangan batin kan nggak bisa, dia harus ada tahapan kan. Ya. Dari meta, karuna, mudita, baru UPK yang terakhir. Ya. Praktek dulu lah dari cinta kasih. Nah, jadi ajaran Buddha itu urutannya itu Terstruktur sangat ya? terstruktur dan luar biasa sekali. Kalau kita pelajarin dengan baik itu, wah itu sangat-sangat indah dan sangat-sangat luar biasa. Tidak semua manusia, tidak semua orang bisa membabarkan sebagus seindah Buddha. Itu terstruktur, dan kalau kita melihat satu sutra dengan sutra yang lain, itu semua kaitan. Walaupun itu sutra itu dibabarkan di awal beliau menjadi Buddha sampai terakhir 45 tahun 45 beliau. tahun itu selalu kaitan semua ada. Jadi lu baca ini pasti ada kaitannya dengan Ada sutranya. sistematis atau sistematis. Itu bagus banget itu. Nah, itulah yang kalau kita bisa mempelajari dan bisa mendapatkan itu benar-benar sesuai dengan kata Buddha. Dhamma itu indah di awal, Dhamma itu indah di tengah, dan Dhamma itu indah di akhir. Oh, jadi bagi pesan sahabat Dhamma dan saudara sedhamma kita bukan hanya sebatas berbuat baik, tapi berbuat baik ini akan mempunyai kualitas lebih baik Iya. lagi kalau kita memahami Dhamma ya. Betul, memahami Ya. Dhamma, sehingga pada saat kamu membutuhkan mujizat atau keajaiban, kamu sudah tidak menjadi orang yang seperti anak kecil yang dapat hadiah, tapi kamu memang mengerti bahwa ya inilah Hasil hasil dari proses yang ada ya. dan itu benar-benar sesuai dengan ajaran Buddha. Kembali lagi jadinya kan, Ya. yang bisa membantu menolong adalah Jadi kita diri kita sendiri. sendiri, bukan siapa-siapa. Ya, jadi bukan artinya kita ditinggalkan ya. Jadilah pulau sebagai tempatmu berlindung. Wah, kita sendirian. Gila, di pulau sendiri yang kayak film siapa itu yang Aduh, saya lupa itu tuh. Mana ya? Yang main film Green Mile. Aduh, saya lupa itu film. jatuh di pulau sendiri. Iya. Baik. Itulah indahnya ajaran Buddha yang terus terang yang saya dapat, dan saya bersyukur bahwa di usia saya 19 tahun waktu itu saya bisa mengenal ajaran Buddha. Karena sebelumnya dari kecil ya saya tidak mengenal. Dulu tuh ditanya Buddha itu siapa, lahir di mana, bapak ibunya siapa, tuh saya nggak tahu loh. Sama-sama. Nah, tapi kita perlu tahu gak itu informasi ya itu seperti perlu tahu, karena itu menjadi juga yang itu keyakinan kita bahwa juga. memang betul ada manusia yang bernama Siddhartha dan Iya, yang menjadi Buddha. betul. Dan setelah saya baca riwayat kehidupan Siddhartha Gautama, Buddha Gautama, pada saya kembali berkunjung ke Candi Borobudur, itu perasaannya saya berbeda. Beda ya. Awal pertama kali saya Candi Borobudur ya datang ya seperti Tempat wisata biasa. turis biasa kan, datang foto-foto, naik ke candi utama, foto-foto, terus pulang, turun dan pulang. Nah, setelah saya membaca riwayat beliau, saya menjadi melihat ternyata cerita kehidupan beliau itu terpahat dengan indah di dinding Candi Borobudur, di relief Candi Borobudur. Kemudian juga pernah dengar cerita tentang Buddha pertapa Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Dia dipersembahkan susu oleh Sujata, kemudian mandi di Sungai Neranjana. Nah, pada saat saya berkesempatan ke India, saya juga melihat itu, oh ternyata Sungai Neranjananya ada, walaupun mungkin tidak seindah yang digambarkan di dalam sutra. Karena pada saat saya ke sana itu kering sungainya. Sama juga kering, nggak bisa mandi. Jadi saya merasakan bahwa itulah bagi saya itu sebenarnya ada keajaiban-keajaiban yang saya membaca dan saya bisa melihat. Dan Anda bisa bayangkan nggak? Sutra itu kan ditulis di zaman kehidupan Buddha di India sana, tapi cerita itu bisa terpatri dengan indah di Candi Borobudur yang dibangun di Indonesia. Itu kan sebuah keajaiban yang bagi saya luar biasa. Saya membaca sebuah cerita yang mungkin cerita fiksi, tapi ternyata saya bisa melihat reliefnya secara nyata. Pesannya itu
nyata langsung ya, nyata, dalam bentuk. ada gambar-gambarnya gitu. Padahal kalau kita dulu ada kuis kata berkait dari satu orang ke orang lain, ini bisa missing ya Iya. pesannya. Ini sekian Nah, ribu tahun. ini nyambung. Terus ada cerita Jataka di pelangkan-pelangkan pagar-pagar Candi Borobudur itu kan Ya. juga ya kita mungkin cuma baca-baca doang, tapi di situ terpahat dengan bagus dan nyata loh, pahatannya itu dalam dan jelas sekali. Ya, dan itu mukjizat yang perlu kita jaga justru. Iya, betul. Itu mukjizat yang memang diberikan kepada bangsa kita, kepada bangsa Indonesia, bahwa ya Borobudur itu harus benar-benar dijaga dan dirawat karena itu adalah sumber kitab suci dari agama Buddha, terutama ya buat umat Buddha yang harusnya harus menjaga dia dengan baik. Jadi Dharma Yatra pertama mungkin ke Borobudur dulu ya. Dan ke candi-candi Buddhis yang ada di Indonesia, Dharma Yatra kedua baru ke tanah India, atau mau sebaliknya? Mau dibalik ya. Dibalik ya. Kan ada 4 tempat suci di Iya. tanah India dan banyak candi-candi Buddhis di Indonesia. Ya karena yang memang ke India itu kan ada di kitab suci. Ya. Kalau di Indonesia punya tidak Belum, ada. karena belum dituliskan. Tinggal kita yang tulis nanti Nah, ya. mestinya para raja Buddhis pada saat itu mestinya menuliskan ya, Iya, betul. supaya yang sekarang, generasi sekarang, penerus sekarang aware terhadap Iya. kondisi itu. Kadang-kadang kan kita kalau mau jujur aja, kalau disuruh bangun candi seperti Candi Borobudur saat ini, Ya. kira-kira butuh berapa skill teknik yang dibutuhkan untuk membangun seperti itu, kira-kira bisa nggak ya kejangkau ya teknologi atau pemikiran manusia dibandingkan yang zaman dulu yang kita tahu serba terbatas. Ya. Yang harusnya kalau dibangun mestinya lebih wah lagi ya. Harusnya. Berapa kali lipat wahnya gitu ya. Cuma kita sendiri sampai sekarang belum terpikirkan ya. Ya, nah, orang zaman dulu sudah bisa bikin seperti itu. Ya. Sekian ratusan tahun yang lalu. Ya. Dengan teknologi yang serba terbatas, tapi kualitasnya wow. Tidak bisa Ya. tidak tertandingi ya istilahnya. Benar. Nah, ini kalau bisa kita katakan itu mujizat keajaiban juga boleh dong. Bisa. Jadi kalau saya nangkap dari cerita Bro Hadi terakhir justru ada 2 mukjizat. Yang pertama karena ada perubahan sudut pandang dari yang belum tahu menjadi tahu ajaran Buddha, sehingga ketika datang ke Borobudur punya perasaannya berbeda. Itu Yes. yang pertama. Dan yang kedua justru dengan sosok Candi Borobudur itu sendiri, yang itu adalah sebagai satu kita kenal sebagai 7 keajaiban dunia, yaitu memang satu mukjizat yang diakui bukan oleh umat Iya. Buddha tetapi masyarakat dunia. Betul sekali. Satu dunia mengakui gitu. Kalau disuruh bangun pun pusing gitu. Pusing itu. Iya. Ya, apalagi suruh bangun dengan teknologi zaman dulu. Iya. Karena kan saya pernah membaca atau mendengar kekuatan manusia yang harus mengangkat batu yang demikian besar. Itu menggunakan apa? Dulu belum ada Ya, alat-alat. kren. Ya, kren belum ada. Itu kemarin waktu zaman setelah ditemukan diperbaiki kan pakai kren. Ya. Nah, zaman bangunnya kan nggak ada kren ya, belum ada teknologi kren mungkin ya. Ya, kalau banyak yang nanya ke saya sih tinggal gampang jawab. Oh, Itu para raksasa yang membangun. Atau memang zaman dulu memang leluhur nenek moyang kita semua Sakti-sakti sakti. gitu. Ya, mandraguna. Jadi dia duduk bisa pindahin batu. Ya, itu seperti cerita Sumeda ya waktu awal ya. Iya. Benar, ini kita kalau cerita terus nggak ada habisnya. Nggak bubar-bubar. Iya. Tapi yang pasti ada pesan-pesan untuk mukjizat. Ini saya sudah menangkap jelas. Belum tahu nih kalau Bro Jody sudah menangkap jelas belum? Ada kepikiran satu baru kok. Apa itu? Kalau dipikir-pikir ya, kalau yang butuh mujizat itu kan yang butuh aja nih, yang menderita. Yang lagi punya masalah. Yang punya Ya, masalah. itu dari kesepakatan kita ya di sini ya. Entah kalau ada yang setuju atau tidak. Terus kalau seandainya dapet mujizatnya gitu, masalah satu selesai. Ya. Masalah selanjutnya belum tentu. Nah, jadi Kalau hanya kita punya batin yang Ya, kualitas batin yang bagus. kualitas batin. UPK atau ya mungkin UPK. keseimbangan batin ya. Itu mungkin 1 2 3 bisa solve dengan Ya. gampang. Betul sekali. Jadi tidak setiap masalah kita cari Mukjizat. mujizat. Ada masalah cari lagi, cari Iya. lagi. Tapi dengan kualitas batin yang baik, kita nggak usah takut. Makanya Sang Buddha suruh bukan nyari mujizat ya, Ya, melatih diri. ya. Betul Sebagai sekali. gambaran dari 5 keajaiban, bukan 5 keajaiban, 5 kekuatan batin bahwa lebih Buddha ada yang keenam, bahwa sesungguhnya asawakaya nyana, kemampuan untuk dapat mengangkat semua rumput ketidaktahuan, inilah mukjizat yang paling utama. Wah, luar biasa. Terima kasih nih Bro Hadi Oke, dan Bro Jody. sama-sama. Semoga ada manfaatnya dan semoga diskusi kita ini dapat membuka wawasan mukjizat
ini siapa yang perlu. Oke. Kalau yang perlu artinya yang punya masalah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nama saya di Budaya, Namo Budaya. Namo Namo Budaya. budaya.